Perkenalkan, nama saya Arnepo, saya dari program studi PG PAUD, NIM 190308060, umur 19 tahun. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, Petungkat Kadat Basa, Bapegai ke Pengatur Perkara. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memperkenalkan 20 benda Dayak, khususnya pada suku Dayak Mualang. Benda yang pertama, taken. Taken adalah alat yang biasa digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang untuk menyimpan padi pada saat memanen padi. Taken biasanya digunakan diikat di pinggang untuk menyimpan padi yang baru sudah diketam. Taken terbuat dari bahan rotan, kemudian dihiasi dengan berbagai macam warna. Benda yang kedua adalah tangoy. Tangoy adalah alat yang biasa digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang untuk berlindung dari panas dan hujan. Biasanya tangoy digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang pada saat pergi ke ladang dan ke kebun. Tangoy terbuat dari bahan daun senggang dan rotan, kemudian dihiasi dengan plastik bekas. Benda yang kedua adalah tangoy. Tangoy adalah alat yang biasa digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang untuk berlindung dari panas dan hujan. Biasanya tangoy digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang pada saat pergi ke ladang dan ke kebun. Tangoy terbuat dari bahan daun senggang dan rotan, kemudian dihiasi dengan plastik bekas. Benda yang kedua adalah tangoy. Tangoy adalah alat yang biasa digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang untuk berlindung dari panas dan hujan. Biasanya tangoy digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang pada saat pergi ke ladang dan ke kebun. Tangoy terbuat dari bahan daun senggang dan rotan, kemudian dihiasi dengan plastik bekas. Benda yang kedua adalah tangoy. Tangoy adalah alat yang biasa digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang untuk berlindung dari panas dan hujan. Biasanya tangoy digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang pada saat pergi ke ladang dan ke kebun. Tangoy terbuat dari bahan daun senggang dan rotan, kemudian dihiasi dengan plastik bekas. Benda yang kedua adalah tangoy. Tangoy adalah alat yang biasa digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang untuk berlindung dari panas dan hujan. Biasanya tangoy digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang pada saat pergi ke ladang dan ke kebun. Tangoy terbuat dari bahan daun senggang dan rotan, kemudian dihiasi dengan plastik bekas. Benda yang kedua adalah tangoy. Tangoy adalah alat yang biasa digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang untuk berlindung dari panas dan hujan. Biasanya tangoy digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang pada saat pergi ke ladang dan ke kebun. Tangoy terbuat dari bahan daun senggang dan rotan, kemudian dihiasi dengan plastik bekas. Benda yang kedua adalah tangoy. Tangoy adalah alat yang biasa digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang untuk berlindung dari panas dan hujan. Biasanya tangoy digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang pada saat pergi ke ladang dan ke kebun. Tangoy terbuat dari bahan daun senggang dan rotan, kemudian dihiasi dengan plastik bekas. Benda yang keempat adalah guron. Guron adalah alat yang digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang untuk menyimpan nasi pada saat ingin pergi ke ladang ataupun ke kebun. Biasanya, guron digunakan untuk menyimpan nasi yang sudah dimasak. Nasi yang sudah dimasak disimpan di guron tersebut tahan untuk beberapa lama. Guron tersebut terbuat dari daun guron. Benda yang kelima adalah kemansai. Kemansai adalah alat yang digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang untuk menangkap ikan di sungai. Biasanya kemansai digunakan pada saat air sudah mengecil ataupun surut. Kemansai terbuat dari bahan rotan. Benda yang keenam adalah empanggong. Empanggong adalah alat yang digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang untuk menyimpan sayur-sayuran ataupun rempah-rempah yang dibawa dari ladang. Biasanya masyarakat Dayak Mualang menyimpan sayur-sayuran di empanggong agar tidak mudah layu dan busuk. Empanggong terbuat dari rotan dan daun senggang. Benda yang ketujuh adalah lulon. Lulon adalah kue khas Dayak Mualang sejak zaman dahulu sampai sekarang.
Kue lulun biasanya dibuat pada saat acara gawai dan rasa ucapan terima kasih pada saat selesai panen padi. Lulun terbuat dari beras ketan dan di dalam lulun tersebut diisi dengan sari kelapa dan gula merah. Lulun dibuat dengan cara dikukus. Benda yang ke-8 adalah jaba butong. Jaba butong adalah sayuran yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Dek Mualang sebagai sayuran dan rempah. Jaba butong lebih besar ukurannya daripada rebung biasa. Benda yang ke-9 adalah lesong. Lesong adalah alat yang digunakan oleh masyarakat Dek Mualang untuk menumbuk beras padi ataupun beras ketan. Biasanya lesong digunakan untuk menumbuk beras ketan saat ingin membuat kue. Selain untuk menumbuk beras padi dan beras ketan, lesong juga digunakan oleh masyarakat Dek Mualang untuk menumbuk daun singkong. Adapun lesong terbuat dari bahan kayu. Benda yang ke-10 adalah jimot ternai. Jimot ternai adalah kue khas Dek Mualang sejak zaman dahulu sampai sekarang. Jimot ternai biasanya dibuat pada saat acara-acara ucapan syukur. Jimot ternai terbuat dari beras ketan dan dicampur gula. Jimot ternai dibuat dengan cara digiling di tangan, kemudian digoreng. Benda yang ke-11 adalah wi. Wi adalah alat yang digunakan oleh masyarakat Dek Mualang untuk membuat anyaman dan sebagai pengikat barang. Wi biasanya diambil oleh masyarakat Dek Mualang di hutan, kemudian dibersihkan dari durinya, setelah itu dibawa pulang ke rumah. Benda yang ke-12 adalah bakul. Bakul adalah alat yang digunakan oleh masyarakat Dek Mualang untuk menyimpan garam, cabai, bawang yang disimpan di dapur. Bakul ini terbuat dari daun senggang yang dianyam sampai terbuatlah bakul tersebut. Benda yang ke-13 adalah akar remudang. Akar remudang adalah sayuran yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Dek Mualang yang dijadikan sebagai sayuran dan rempah-rempah. Selain sebagai sayuran, akar remudang yang sudah tua bisa dibuat menjadi sapu. Biasanya akar remudang dicari di hutan. Benda yang ke-14 adalah buloh. Buloh adalah alat yang digunakan oleh masyarakat Dek Mualang untuk membuat anyaman berupa tangoy dan taken. Buloh diolah dari pohon buloh. Buloh biasanya diambil di hutan, kemudian dibersihkan dan dibawa pulang ke rumah. Benda yang ke-15 adalah pakok kelinang. Pakok kelinang adalah sayuran yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Dek Mualang sebagai sayuran. Selain dijadikan sayuran, pakok kelinang juga dijadikan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan bisul. Pakok kelinang biasanya dicari di tepi jalan ataupun di hutan. Benda yang ke-16 adalah daun tanoh. Daun tanoh adalah alat yang digunakan masyarakat Dek Mualang untuk membuat anyaman berupa tikar. Biasanya, tanoh tersebut dijemur terlebih dahulu sebelum dianyam, agar mudah dianyam. Tanoh tersebut diambil oleh masyarakat Dek Mualang dari hutan dan dibawa pulang ke rumah. Benda yang ke-17 adalah pakok aji. Pakok aji adalah sayuran yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Dek Mualang sebagai sayuran. Selain sebagai sayuran, pakok aji digunakan sebagai tanaman hias untuk menghiasi rumah. Benda yang ke-18 adalah akar kelait. Akar kelait biasanya dijadikan oleh masyarakat Dek Mualang sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit dalam dan juga untuk menghilangkan rasa lelah setelah bekerja. Cara mengonsumsi akar kelait tersebut adalah dengan merebus akar kelait tersebut kemudian meminum air rebusan tersebut. Benda yang ke-19 adalah pakok dugal. Pakok dugal dijadikan oleh masyarakat Dek Mualang sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan rasa sakit pada urut hati atau mah. Biasanya, pakok dugal dikonsumsi dengan cara meminum air rebusan pakok dugal tersebut. Pakok dugal ini terkenal sebagai obat yang paling ampuh untuk mengobati sakit mah bagi masyarakat Dek Mualang. Benda yang ke-20 adalah tampe. Tampe adalah alat yang digunakan oleh masyarakat Dek Mualang untuk mengangkat padi yang sudah dijemur dari tikar. Selain untuk mengangkat padi yang sudah dijemur, tampe juga digunakan untuk memisahkan padi dari kulitnya, dan masih banyak lagi kegunaan dari tampe. Tampe terbuat dari daun senggam dan rotan. Demikianlah 20 benda budaya, khususnya suku Dayak Mualang. Sekian dan terima kasih.